Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tuzqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyu mabthusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakkir innama anta mudzakkir. Lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. فيعذبه الله العذاب الأكبر. Inna ilayna iyabahum. Thumma inna alayna hisabahum. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah keistimewaan wanita saat berpuasa. Alhamdulillah. Nah mungkin sekarang kita coba bercermin kepada guru-guru kita, bahkan kepada zamannya Rasulullah, Ustadz Maulana. Ada nggak sahabat-sahabat zaman Rasulullah ini wanita yang nggak kuat puasa? Iya, terus apa alasannya dan bagaimana solusinya? Mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana. Baik, izin Sasam dan Bunda Lulung dan semua yang lagi nonton Islami Twinda, selamat menjalankan ibadah puasa. Bukan hanya mempuasakan tidak makan dan tidak minum, hati-hati, puasakan mulutnya. Jangan sampai menggibah, jangan sampai ngomongin orang, jangan sampai melakukan sesuatu yang bisa membahayakan puasanya. Suatu ketika di zaman Rasul ada dua wanita yang tiba-tiba pingsan sementara berpuasa. Hampir-hampir mati dua wanita ini. Ya Maka diadukan kepada Rasulullah. Waktu disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah berkata, tidak ada orang mati karena puasa. Tidak, puasa tidak membuat orang mati. Maka dihadirkanlah dua wanita itu. Mau tahu apa yang dilakukan Rasulullah? Ambil baskom, suruh muntah. Ternyata keluar, maaf saya sampaikan ini tanpa menyinggung atau membuat apa. Keluar berupa gumpalan darah. Kata Nabi, dia sudah memakan daging saudaranya. Dia sudah bergibah. Nah pada saat itu pun, mohon maaf, dikategorikan orang seperti ini bagaikan memakan daging saudaranya. Maka mohon maaf, kepada semuanya, usahakan berpuasanya lahir dan batin. Selalu saya tekankan bahwa puasa itu bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi mempuasakan anggota tubuh dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Apalagi, mohon maaf, puasa itu tidak membuat lapar, yang ada ngantuk. Ngantuk, seperti tadi Pak Ustadz ya. Iya tadi itu loh sender-senderan. Ngantuk ya Pak Ustadz. Anak-anak ngaji ya. Jadi, sesuatu ketika berpuasa itu,
Kenapa? Karena nafsu yang ditekan. Nafsu yang ditahan. Karena setan itu masuk kepada diri kita. Melalui aliran darah. Ketika orang berpuasa, aliran darah itu menyempit. Sehingga setan susah untuk menggoda. Makanya dikatakan, setan ketika kita berpuasa, setan itu diikat. Setan itu diikat. Maka ketika diikat, maka susah dia untuk menggoda manusia. Sekali lagi, susah untuk menggoda manusia. Dan ketika dua wanita ini, dia sebagai pembelajaran bahwa jangan sampai kita melakukan hal yang merusak puasa kita sendiri. Nah, dengan menggibah, apalagi nanti setelah gibah, otomatis membahayakan. Ada reaksi lagi setelah itu. Iya. Dan melibatkan banyak orang. Iya pasti. Hati-hati. Kan nih, sama-sama kita hati-hatinya. Jangan ajak-ajak saya lah. Jadi gimana ceritanya? Terima kasih banyak Ustaz Maulana atas penjelasannya. Jazakallah khairan katsiran. Jamaah. Lanjut. Nah, yang berikutnya nih ya. Banyak wanita komplain, wah enak laki-laki katanya puasanya bisa full. Lah kita perempuan ada batasan, tiba-tiba kita ada tamu datang ya kan istilahnya gitu ya. Akhirnya kita nggak puasa, nggak dapat pahala. Padahal sebenarnya katanya ternyata wanita bisa dapat pahala juga walaupun dia sedang halangan. Nah, kasih paham Ustaz Ulung. Kasih paham sebagai wanita, izin. Silakan. Gimana sih kalau orang halangan itu capek atau sakit atau gimana? Saya sudah lama tuh. Sudah lama. Udah lupa dia soalnya udah nggak lagi. Mohon izin Pak Ustadz, Kak Fadli. Jamaah, alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikan hiu, ikan cucut. Cakep. Lanjut. Nah, ini ya. Jadi apakah benar wanita ini bisa mendapatkan keistimewaan pahala ya walaupun ketika dia lagi saum ternyata kepotong dengan datang bulan. Walaupun dia lagi saum kepotong dengan banyak hal. Mungkin Sakit ada hati nifas. tuh. Kalau jam 5:50, Itu dia masalahnya Pak Ustadz. Apakah ikhlas atau tidak ketika puasa? Jadi yang pertama, ketika orang ini yang sedang haid, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha banyak pahala yang didapat. Yang pertama, walaupun kita tidak ke masjid tarawih seperti biasanya kan, ada doa untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bunda Aisyah menyatakan, bacalah selalu wahai wanita-wanita haid, yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jadi walaupun lagi haid bisa mendapat pahala dengan baca doa tadi. Seperti pahala orang yang sedang berpuasa penuh, bahkan bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Yang kedua, bukankah ketika ibu haid ini bukan berarti ibu tidur terus gara-gara haid kemudian lemes ya kan, nggak nafsu ngomong, nggak nafsu makan ya kan? Enggak. Kita ini ketika haid tetap melaksanakan rumah tangga. Tuh 2 3. Rumah tangga. Iya gitu ya. Nggak usah buru-buru tuh 2 3. Tuh 2 3 gitu. Tuh 2 3. Karena saya Masih lama bukanya. baru saya mau ngomong Pak Ustadz, saya nunggu beduk ini loh. Karena antara beduk zuhur dengan beduk maghrib sama Iya, gitu. sama-sama Jadi saya beduk tidak bisa suaranya. membedakan gitu ya. Nah jadi yang kedua, bagaimana ketika kita memasak untuk yang namanya berbuka puasa. Mulai dari kita belanja dulu mungkin di tukang sayur, itu jalannya udah dapat pahala. Kemudian kita bawa ke rumah, kemudian kita iris-iris, kita namanya menanak nasi, menanak masak air dan semuanya. Jadi semua itu mendapatkan pahala. Belum kita mengajarkan anak-anak, nih yang pada punya anak kecil nih, jangan sedih. Latih mereka juga puasa, nggak usah sampai maghrib, mungkin sampai zuhur. Ajarkan doa, ayo doa mau berbuka puasa, ayo niat kita mau berpuasa, itu juga dapat pahala. Jadi banyak yang namanya pintu surga. Ya kan, pintu surga ada banyak. Jadi jangan yang namanya kita berkecil hati sebagai wanita. Yang ketiga apa? Selain kita memasak dan sebagainya, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Ajarkan zikir, ya nggak sih? Masya Allah. Karena kan tadi guru kita menyatakan jangan sampai gibah. Ya kan, kita pengen tahu apa sih itu. Iya, Jadi makanya itu banyak bahaya yang bisa itu. dibawa. Bisa batal puasa saya itu. Oh, kenapa? Karena dipancing. Oh, gitu. Kipasin. Jamaah. Yeay. Kita lanjut lagi. Waktunya kita membacakan pertanyaan masuk nih ya. Apa yang tuh? dikirim dari Jamaah Islam Intinya yang ada di rumah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz.
Kita masuk pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, saya sedang merasa kesal nih karena kemarin saat saya puasa, saya datang bulan di jam mau beduk. Nah, Saya merasa kesal sekaligus sedih. gimana tuh? 5 menit sebelum buka puasa pasti nih. Nggak ada tulisannya. Apakah pahala puasa saya tetap terhitung walau saya sudah batal karena haid, Ustadz? Aduh, ini Kodok gimana juga. nih, Ustadz Syam? Nih wanita ini komplain karena dia dari subuh sebelum subuh dia ikut sahur. Nah, itu dia. Udah sahur, puasa, sholat subuh segala macam. Udah mau sholat maghrib, bentar lagi beduk. Ternyata itu gimana? Mohon izin penjelasannya. Dapat pahala nggak? Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang syaratnya puasa itu kan mulai daripada subuh hari sampai maghrib, hitungan gampangnya gitu ya. Maka subhanallah kalau tidak memenuhi waktu tersebut berarti batal 5 menit sebelum beduk maghrib ya sudah termasuk di antara batal puasanya. Berarti sudah tidak terhitung satu puasa dan dia mesti mengkodok puasanya di lain waktu di luar bulan suci Ramadan. Maka dia tidak terhitung satu puasa. Masalahnya yang ditanyakan bukan puasanya tapi pahala puasanya. Nah kalau urusan pahala itu udah urusan Allah sudah. Jadi bukan urusan fikih lagi. Jadi kalau urusan fikih berarti dia mesti mengganti di luar Ramadan karena tidak terhitung satu puasa. Tapi kalau yang ditanyakan adalah pahala, maka itu adalah urusan pelaku dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pelaku menjalankannya dengan ikhlas lillahi taala, Allah Subhanahu wa taala memandangnya dengan ridha, dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi dapat pahala. Sebagaimana ada seorang qurra ahli qiraat bernama Syekh Al-Khayyat. Beliau ini mempunyai 70.000 orang murid. Di antaranya ada 70 orang buta daripada muridnya. Lalu beliau meninggal dunia, dimimpikan oleh santrinya. Dilihat, wahai guru, apa yang Allah kasih padamu dengan kemuliaanmu, dengan ilmu mengajarkan Al-Quran? Kata beliau, Allah ampuni dosa saya, Allah berikan saya tempat yang mulia. Apakah karena engkau mempunyai 70 orang murid yang buta yang engkau jadikan mereka hafal Quran? Maka Syekh ini mengatakan, bukan itu ternyata diridhoi Allah. Yang diridhoi Allah ketika saya mengajarkan cucuku Al-Fatihah. Subhanallah. Jadi kita tidak pernah tahu yang mana amal kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi puasa yang batal itu malah diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menerimanya juga dengan ridha, dengan ikhlas. Ya Allah, udah menjadi ketentuan Allah 3 menit sebelum buka puasa ternyata dia haid, dia ridha, dia ikhlas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia menggantinya dengan sepenuh hati di luar bulan suci Ramadan, bisa saja puasa yang batal secara fikih tadi justru secara hakikat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara daripada contohnya ada seorang wanita yang pulang dari pekerjaan yang haram, lalu dia memberikan minum seekor anjing, justru diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang kecil yang mungkin di mata orang-orang yang ahli mengatakan itu mah baru amal sedikit. Mungkin di mata orang yang rajin ibadah melihatnya adalah amal yang sedikit, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala berbeda. Kita tidak pernah tahu amalan yang mana yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atau justru mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Maka secara hukum fikih, secara syariat puasanya batal, wajib diganti di luar Ramadan. Tapi kalau yang ditanyakan adalah pahalanya, wallahu ta'ala alam, Allah yang lebih mengetahui tentang pahala seseorang. Wallahu ta'ala alam. Kebiasaan ini Fadli, orang lagi tausiah masih syuting, modar, mandir. Kenapa? Ini dosa nggak ya? Apanya yang dosa? Soalnya saya tuh kemarin sempat ngeliat istri saya tuh nggak puasa karena halangan. Oh terus kamu mau ikutan tidak puasa? Bukan gitu. Saya justru mau nanya itu. Kira-kira gimana itu nggak puasa karena halangan? Dia makan Puasa siang-siang. karena halangan, makan di siang hari, sebaiknya kita bahas setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi waktu itu saya ikut. Halangan Enggak, saya cuma lihat.